Ndak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmati dual alladzina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisa wa fi hadzal amri bidzat ara ana 'alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu, kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar. Termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim. Padahal dia orang Jerman. Terus diantara kelebihannya Mbah Hashim ini juga ditiru Gus Dur. Wal Haji Muhammad Hashim la yajidu kharajan ayuna kisau sami' wal mukhatab bal yurahibu bidzalik. Mbah Hashim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, membantah kiai kualat, enggak itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita enggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hashim. Sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dungane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi enggak salah. Kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hashim. Sama bicarakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihi salam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya nggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya, jadi kalau enggak terus tinggu jimat itu kita fokus bahas sakti, wah ya repot makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatuhu. Ittisolatu itu komoditas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'akatsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Fianhum Asy Abdul Aziz As-Sa'alibi wa Sayyid Diyauddin wa Syairozi Adwul Injil terus. Beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional, termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad, Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor, wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi, wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu, wa Sayyid Hibaduddin Asy-Syahrastani, wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak waro isu Majelis Tamyiz wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur saat terusnya itu. Jadi ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini, saya mohon ridho dari Gus Solah supaya santri-santri sini belajar Mbah Hashim lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu di antara anak cucunya, itu secara lahir ada yang tidak soleh. Karena anak cucu itu punya otoritas, sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian. Karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan mbah-mbahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah disetatuskan sebagai Yahudi. Sampai Allah sendiri yang ngintikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Sampai datang Rasulullah SAW yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil. Dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Yaitu diistilahkan Nabi millata abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayanan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran, bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper. Wah, ratau kancanan wong ngapain jadi wali gini terus kuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanadnya Mbah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper, gak pernah berteman orang, tapi sanadnya sampai Mbah Hasyim itu membingungkan sanad itu. Wong Mbah Hasyim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri Tebu Ireng mulai sampai neng kamar, terus ngobong dupo, terus menterkenalkan diri jadi wali. Gitu. Nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hasyim. Karena kamu santrinya. Kan dianggap cerminan gurunya sampai Mbah Hasyim. Nah kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanad mungkotek. Bahwa sanad itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu. karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub. Jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya. Sama nanut bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub. Kalau saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan repot. Abe bantah itu kadang sungkan mbek sing aran, orang bantah kadang beda. Lah supaya selamat iki ora saleh mualif, khotote sing goblok biasanya gitu korban. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu wah ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rodok salah tapi ya sembol. Daripada suudzon sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi ya sudah terus. Ya saya baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca. Itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin baik yang dicetak wa makhtutatin baik yang masih tulisan tangan. Asariyatin qadimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadil maktabah jullal kutub al-mu'allafah wal lughat al-arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al-ajnabiyyah al-ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam tomus, sing pacaran ya akeh, sing rodok kliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takut kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zamannya podo, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan, lah wedok ayu. Ala Gus diwudoni hilang, siap. Dene nganti saiki wis tuwa, yo cek fase kae. Alasane go setipir. Ala Gus diwudoni apa? Hilang. Jadi dekne ngerti nek dosa delok ringan, dekne ngerti. Wah repot toh akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat, kok
Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sedekah hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum. Pakar hukum. Sing tukang ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam. Mboten jujur mawon. Ya. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung ku moh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono. Pangerane ape diakali. Kok jare Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan, zakat iku ora wajib. Angger wayahe setahun, misale wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sakni sok. Ora sak napa? Sakni. Kena diakali. Paham ya, kena napa? Diakali. Mulane Jawa Imam Ghazali nak guyon itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sebenarnya mlebunin rokok dilebokno tong. Maka Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe aja nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Jadi sing jenis tukang khilaf hukum iki sebenarnya dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno. Kok pangeran dadi pangeran dia kali wong alim, wong iso ngaji kuwi suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak Setu iwak-wake, nak ora Setu sih. Wong Israel pinter, nak Setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki Mbak Nabine, lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya tidak nyari, tidak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Nabi ini lah ya bingung, nggak salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kulo niku kan nate pakar fikih. Mula nate ro istakrib ro ismu nate alim kula fikih ra di pensiun cuma kula niki mboten jarang ngendikan fikih kula mun kliwat maksudnya wong delok wong wedok wong liya sing ora bojo ora mahram itu kan haram lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa lisapati asa kecuali demi 7 hal satu itu diantaranya gampang banget li syahada mergo dekne seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil dekne seksine pengadilan boleh melihat itu ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika nggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal lu nomor 3, krono muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal lu golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takon lho nggih takon sekali fikih. Termasuk delok oleh kan krono transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan? Misalnya ke numpak pesawat, pramugarine ayu, oleh. Tuku tiket, sing jaga ayu, oleh. Tapi masalah tuku tiket 5 menit, saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Wan lah pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sebenarnya pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong itu ayu kan mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti delok wong wedok ora krana ngopi tapi delok wong wedok bebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini? Enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik, terus kue niat marung ning kono, niat marung nopo ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ibu-ibu pura-pura marung.
Lah sing halal juga kowe misale rohen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi, terus diombe cek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune barang-barang iku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita ini mati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaika saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak iku laka iku untung. Maksudnya sing gak jarak iku jadi sopan. Sopan sing khusuk aku di rezeki.